Hai, selamat datang di Kacamata Internet. Hai, selamat datang di channel Malam Terkutuk. Dan channel ini sudah memasuki season kedua, yang dimana Mimin akan membuka sebuah segmen yang bernama Kacamata Internet. Dan segmen ini mulai membahas hal-hal misteri konspirasi yang ada di internet. Dan pembahasannya tuh ada dua kategori, yaitu shorts dan full. Nah, kalau shorts itu akan membahas informasi singkat dalam sebuah kasus atau misteri. Nah, kalau misalnya full itu sebenarnya sama aja, cuman bedanya tuh informasinya tuh lebih detail. Dan ya, informasi ini bukanlah 100% akurat. Jadi Mimin tuh mencari sebuah kasus dari berbagai macam sumber, dan nanti untuk masalah benar atau enggaknya itu terserah kalian yang menilai. Oke, paham ya? Jadi kita langsung aja tanpa berlama-lama. Mimin akan membahas mengenai sebuah kasus yang bernama Jane Doe atau bisa dibilang Susan Lan. Jadi langsung aja. Oke, di video ini Mimin mulai membahas nih sebuah kasus mengerikan yang terjadi oleh seorang wanita muda yang bernama Susan Lan, yang dikabarkan sang pembunuhnya ini masih misterius sampai sekarang, dan jasadnya sudah dikonfirmasi melewati DNA bulan kemarin, di bulan Maret tahun 2022. Jadi pada tanggal 27 Januari tahun 1993, dua gadis berusia 10 dan 12 tahun ini sedang berjalan-jalan di sebuah perkemahan di Taman Negara bagian Wayne Fitzgerald, Illinois, yang mereka tuh niatnya cuma bermain di sekitar taman situ aja. Di sepanjang taman saat mereka lagi bermain ya di taman, terus habis itu mungkin lari-lari, terus ya pokoknya santai-santai gitulah. Ternyata mereka tuh nggak beberapa lama mencium bau-bau busuk atau nggak bau-bau nggak sedap di semak-semak. Nah mereka nih curiga nih pasti ada sesuatu hal yang nggak enak di semak-semak itu. Nah langsung aja mereka tuh langsung membongkar semak-semak tersebut, dan hasilnya adalah mereka tuh menemukan hal yang sangatlah mengerikan, yang dimana isi dari semak-semak tersebut adalah ya kepala dari seorang wanita muda yang diputus atau penggal, dan badannya tuh nggak ada sama sekali. Atas temuan mereka itu, mereka tuh langsung shock dan juga langsung panik, langsung menelpon para pihak berwajib dan juga para penyelidik yang ada di sana. Nah, untuk menginvestigasi mayat tersebut. Nah, hasilnya adalah para penyelidik dan para polisi ini merasa aneh sama jasadnya, karena jasad ini tuh kayak semacam mensisakan hanya kepalanya aja, nggak ada badannya, nggak ada kakinya, nggak ada apa-apanya, cuman bagian kepalanya aja. Dan identitas dari si wanita ini juga masih belum diketahui. Nah jadinya para penyelidik, para polisi yang ada di sana untuk menginvestigasi, astagfirullahaladzim ini susah banget, sorry. Ini menginvestigasi mayatnya, ternyata mereka tuh memberi nama mayat ini sebagai Ina Jane Doe.
Nah, atas penyelidikan ini, para polisi dan para penyelidik yang ada di sana itu bergegas nih untuk nanyain siapa sih jasad dari wanita ini, dan kalau semisalnya ini jasadnya nggak ada yang kenal, kemungkinan dia ini kayak semacam bukan warga dari sini deh. Nah, mereka tuh nanyain tuh dari desa-desa, dari kota-kota, semuanya ditanyain. Nah, hasilnya tuh tetap aja nihil, karena nggak ada satupun orang yang kenal sama jasad wanita ini. Nah, ahli forensik dari hasil penyelidikan mayat ini pun sudah keluar, yaitu adalah rambut coklat sebahu pada saat itu diperkirakan bahwa dia ini kayak semacam berusia antara 30 sampai 50 tahun. Dan mengingat wajahnya tuh masih bisa relatif seger atau masih bisa apa ya, ya nggak terlalu busuk atau nggak terlalu apalah, maksudnya di sini tuh adalah mayatnya ini kayak tergolong masih baru dibunuh gitu. Jadinya wajahnya tuh masih bisa dikenalin, dan dia tuh masih belum mati selama lebih dari 2 minggu. Jadi kemungkinan sehari ataupun 2 hari atas insiden pembunuhan. Kemungkinan sih seperti itu. Ya. Jadi hidupnya tuh kemungkinan besar telah berakhir sebelumnya. Nah, sampai kepalanya tuh dicabut dan sayatannya tuh telah dibuat bersih oleh seseorang dengan banyak kekuatan tubuh bagian atas dengan hanya kepala untuk dikerjakan. Nah, mereka ini tentu saja tidak dapat secara akurat memperkirakan tinggi dan berat wanita itu ya. Dan jelas tidak memiliki item, pakaian, atau harta benda. Nah, untuk membantu mereka untuk mencari tahu siapa dari jasad ini, tetapi pasti mengungkap identitas jasad itu hanyalah sebuah permainan menunggu setelah semua orang di luar sana tuh pasti kehilangan anggota keluarganya kan. Nah, yang tepat teman rekan-rekannya juga tadi nih yang Mimin bilang kayak nanyain semua. Ya tapi hasilnya ya nihil, nggak ada sama sekali. Dan nah, mengetahui kalau semisalnya para masyarakat atau para warga di sana tuh nggak mengenali jasad ini ya, dan hasil dari DNA pada saat itu masih bisa dibilang terbatas lah, atau kayak semacam nggak secanggih ataupun nggak serelatif atau nggak seefektif sekarang lah, yang dimana DNA kan kalau misalnya dicek itu pasti ketahuan nih, ini namanya siapa nih, ini namanya siapa nih gitu. Nah, pada saat itu masih tergolong susah karena ya alat-alatnya tuh atau tempat untuk kan masih jadul lah, jadinya masih belum bisa digunakan. Nah, karena polisi dan para penyelidik ini masih bingung ya ini jasadnya siapa dan juga masih misterius. Nah, para polisi dan para penyelidik ini meminta bantuan para warga untuk mencari tahu siapa identitas dari jasad ini. Dengan cara mereka tuh membuat semacam ilustrasi dari jasadnya. Dan hasilnya tuh gambarnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat gambar Inajendo ini ilustrasi gambar wajahnya tuh kayak semacam ibu-ibu muda lah, ya kan? Nah, masalahnya adalah gambar sketsa yang dibuat oleh para penyelidik dan para polisi ini nampaknya hasilnya tetap nihil, dan juga gak ada satupun orang yang melapor siapapun identitas dari si wanita ini. Karena ya mereka tuh nggak kenal sama sekali ini siapa, dan juga orang-orang tuh nggak mengakui ini adalah keluarganya atau temennya atau saudara atau kerabatnya. Terus ya pokoknya nggak ada yang kenal lah. Dan para penyelidik dan para polisi ini kayak semacam ya udahlah, kayaknya kasusnya ini masih bisa dibilang misterius dan menjanggal, maksudnya menggantung gitu loh. Maksudnya menggantung tuh kayak ya kadang masih belum ditemukan pembunuhnya, belum juga ditemukan identitas dari si wanita ini. Cuman pada saat itu para polisi nggak langsung nyerah, nggak langsung nyerah, langsung nyari tahu terus nih identitas dari si wanita ini siapa sih gitu. Nah, pada saat itu kasus dari
jasad wanita ini dialihkan kepada seseorang yang menulis grafiti di kios kamar mandinya, yang dimana di situ isinya adalah pembunuhan Maret tahun 1993. Nah, para polisi dan para penyelidik ini menganggap yaitu kayak semacam yaitu kayak grafiti biasa lah, kayak nggak ada istimewanya, nggak ada petunjuk, nggak ada kaitannya sama kasusnya mungkin. Cuman ya para polisi dan para penyelidik ini masih belum menemukan titik terang dari kasusnya. Karena kenapa? Karena minimnya informasi, minimnya petunjuk, dan hasilnya pun tetap aja nihil, cari kemana-mana, dan juga para warga yang di sana tuh juga nggak terlalu minat sama kasusnya, ataupun cuma sedikit sekali orang yang minat untuk membantu kasus ini. Nah, satu-satunya orang tersebut adalah seorang profesor di Universitas New Hampshire, Dr. Amy Mikkel, sebagai penduduk asli Illinois, dan dia tuh sudah lama pengen mendapatkan kebagian bawah aula Jendo pada tahun 2021. Dan dia tuh menjangkau Departemen Sheriff County Jefferson dan menawarkan untuk menggunakan labnya dan metode forensik modern untuk mengidentifikasi korban, dan metode itu akan mengungkapkan kebenaran yang tidak terlihat oleh siapapun. Nah, setelah semua bukti diserahkan kepada Dr. Amy Mikkel dan timnya, efek baru dan teknologi baru, nah semuanya ini sudah dijawab oleh Dr. Amy Mikkel. Pada 11 Maret tahun 2022, 29 tahun setelah kepalanya ditemukan kusut di semak Taman Negara bagian Illinois, Dr. Amy Mikkel akhirnya memiliki jawaban untuk pertanyaan berkat kemajuan dalam silsilah. Dr. Mikkel mampu mencocokkan pengetesan DNA. Nah, Dr. Amy Mikkel mampu mencocokkan sampel DNA dari tengkorak dosis ke anggota keluarga dekatnya. Nah, saudara perempuan yang dicurigai bernama Pamela Reyes, dan dia tuh kemudian memberikan sampel DNA-nya sendiri untuk memastikan bahwa mereka tuh sebenarnya telah menemukan pasangan yang cocok. Dan hasilnya tuh adalah hasilnya memang cocok, dan jasad dari wanita yang bernama Iner Jendo selama 29 tahun, identitasnya adalah Susan Hope Lon, yang dimana dia tuh adalah seorang ibu 3 anak berusia 25 tahun yang menghilang pada malam Natal di tahun 1992 ketika dalam perjalanan pulang dari toko kelontong, dan dia tuh pergi untuk membeli kue untuk makan malam Natal dan menggunakan telepon toko untuk menelpon saudara perempuannya, karena dia tuh nggak memiliki teleponnya sendiri, dan juga dia tuh nggak memiliki mobil, dan dia tuh sering banget mondar-mandir untuk membeli sesuatu atau pergi kemana-mana tuh jalan kaki. Jadinya ya tahu-tahu dia tuh pergi ke sana terus tiba-tiba langsung hilang, entah kemana, diculik orang gitu. Dan gini, Susan tinggal di Clarksville, Tennessee, 175 mil dari tempat kepalanya ditemukan. Nah, dia tuh hamidun pada saat dia tuh menghilang. Suami dan anak-anaknya telah mencarinya selama beberapa dekade, tetapi nggak ada cara untuk menghubungkan identitas Susan dengan kepalanya. Mereka dibiarkan tanpa penutupan selama bertahun-tahun. Nah, daripada Susan sendiri telah hidup selama itu, mereka tidak yakin apakah sesuatu yang buruk telah terjadi pada Susan, atau apakah dia telah meninggalkan mereka. Nah, suaminya yang bernama Paul ini juga harus hidup di bawah kecurigaan selama bertahun-tahun, dengan banyak orang menyebarkan desas-desus bahwa dia tuh dalam beberapa cara bertanggung jawab atas hilangnya istrinya, yang menurut detektif adalah ketidakmungkinan Paul ada di rumah menjaga anak-anak ketika si Susan ini mungkin dipaksa masuk ke dalam kendaraan dan dibunuh dengan sedih. Nah, Paulnya sendiri meninggal tak lama sebelum identitas Susan terungkap, yang berarti dia tuh nggak pernah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada istrinya, ataupun jelas namanya selama hidupnya tuh pencarian Susan Hope Lon
Ini telah terhambat tak lama setelah dia menghilang ketika seseorang reporting melihatnya di Hopkinsville, Kentucky, penampakan lain yang diduga kentang. Dan dia itu juga terjadi pada bulan Januari sepanjang jalan tol 65 dekat Louisville. Dengan keterangan rahasia anonim mengatakan bahwa dia tuh tampak pucat dan kurus dan mengenakan pakaian yang sama. Dan dia tuh telah menghilang yang tidak diketahui apakah salah satu dari dua penampakan ini itu sah, tetapi mengingat bahwa Susan telah meninggal ya. Tidak lebih dari 2 minggu ketika kepalanya itu ditemukan oleh anak-anak tadi. Nah dia tuh pasti masih hidup dong selama sebagian besar dari 2 bulan dia tuh menghilang. Tidak jelas apakah dia tuh ditahan di luar kehendaknya selama periode ataupun tidak juga, karena tidak diketahui apakah itu nyawanya diambil di dalam taman negara yang tempat lokasi kejadian penemuan mayatnya, ataupun dibunuh di tempat lain terus habis itu mayatnya dibuang begitu aja di taman negara tadi. Ya, selama 29 tahun ini ternyata akhirnya terpecahkan siapa jasad wanita tersebut. Dia tuh adalah seorang ibu muda yang memiliki 3 anak dan memiliki suami yang bernama Paul, dan jasadnya masih belum ditemukan. Padahal ini ngeri loh, ada orang yang sebenarnya tuh pengen pergi jalan santai ke toko kelontong atau kayak ke toko-toko biasa lah buat beli kue Natal atau nggak buat beli kue atau buat beli bahan-bahan gitu, tiba-tiba hilang, diculik entah siapa gitu. Dan ini pun kasusnya membuat Mimin tuh semakin berjaga-jaga kalau di luar sana tuh masih banyak orang yang jahat. Tapi ya walaupun belum semua, kita masih belum tahu nih sikap orang tuh kayak gimana. Ada yang baik, ada yang baik depannya doang, ada yang buruk, tapi ada yang buruk juga iya ada yang buruk tetapi dalam artinya itu baik. Ya pokoknya kita masih belum tahu nih sikap orang tuh kayak gimana. Dan ini adalah beberapa pertanyaan dari kasusnya. Ya pertanyaannya adalah kenapa pria berwenang pada saat itu di tahun 1992 itu tidak mencocokkan poster orang hilang yang pada saat itu udah dicari selama bertahun-tahun. Kan suaminya kan kayak semacam panik gitu ya, semacam trauma atau semacam khawatir nih sama istrinya, kok nggak pulang-pulang padahal cuman ke toko buat beli kue Natal kan, tapi kok kayak nggak pernah balik-balik gitu. Nah di sini ada semacam beberapa jawaban yang dimana kemungkinan ya dibuktikan dengan para polisi ini juga masih belum yakin, karena pada saat itu kan DNA kan masih belum masih belum maju ya, dan juga masih terbatas istilahnya. Jadinya para polisi ini masih belum yakin kalau misalnya orang itu adalah benar dari poster orang hilang itu. Jadi menurut kalian gimana? Apakah ada yang disembunyi-sembunyiin atau memang benar para polisi ini belum yakin? Komen di bawah. Dan juga ada satu lagi nih, apa yang sebenarnya terjadi sama si Susan Lan? Nah, banyak orang-orang yang bingung sama kasus ini karena Susan Lan ini awalnya diapain dulu sih? Kok bisa dia tuh tiba-tiba ditemukan terpenggal di sebuah taman yang ditemukan oleh anak-anak pula. Ya Mimin juga masih bingung loh. Maksudnya ini kenapa sih orang-orang itu tak tahu kayak bunuh orang tuh kayak gampang banget. Bunuh terus habis itu buang ke tengah jalan. Ya maksudnya nggak absurd total cuy. Dan satu lagi. Yes. Satu lagi. Yaitu adalah siapa pembunuh dari Susan Hopland itu sendiri. Yes. Siapa pembunuhnya. Dan juga dia tuh masih berkeliaran loh sampai sekarang. Itu membuat Mimin takut. Dan satu lagi, ada yang berteori kalau misalnya Susan Hopland ini bukan pergi ke toko kelontong ataupun toko kue untuk membeli kue Natal, melainkan kabur dari rumah dengan iming-iming pergi ke
toko kue. Ini ada orang yang berteori ya, bukan semacam mempertanyakan, tapi memang benar ada yang nanya kemana sebenarnya Susan Hoplon itu pergi. Karena ya kayak aneh aja gitu, kayak tiba-tiba orang pengen beli kue aja tahu diculik atau tahu dibunuh atau di apa-apain, itu kan absurd. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Oh iya, kasus ini masih dibuka ya, masih tetap terbuka dan juga masih banyak orang yang bahas. Dan sebenarnya di sini tuh ada semacam seseorang yang bernama Detektif Bobby Wallace di kantor Sheriff County Jefferson. Nah, emailnya tuh ada di sini untuk mengetahui siapa pembunuh dari Susan Hoplon. Soalnya para keluarganya tuh masih merasa nggak nyangka gitu. Ibunya sudah pergi selama bertahun-tahun, ternyata bukannya menghilang dan juga dia tuh tetap masih hidup, ternyata sudah meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Jadi dibantu untuk para keluarganya. Dan menurut kalian gimana kasusnya, komen di bawah. Oh iya, kalau misalnya kalian mau baca-baca lagi sumber dari Susan Hoplon, itu Mimin udah kasih sumbernya di deskripsi ataupun di Instagram. Yes. Ya nanti pokoknya antara di sini ataupun di Instagram Mimin taruh semuanya sumbernya di situ. Oke? Dan itu aja yang Mimin pengen sampaikan dan dari kalian. Dan selamat jumpa kembali di video selanjutnya.